Yuk subscribe yuk. Oke, balik lagi ke Kautish episode dengan Mas Erik. Nah, bagi yang berminat masuk ke dunia perfilman, kita apa bilang? Sineas ya? Kenapa sineas itu dari apa kata-katanya? Sinema. Sinema. Oke. Ya, Ini bagi yang sineas, teman-teman sineas. yang ingin tahu ceritanya, kita lanjut tanya-tanya sama Mas Erik. Ya. Nah, itu awal bisa masuk ke sana apa? Ya, memang saya kenal Mas Erik udah berkarir lama ya di dunia Iya. di dunia perfilman itu sendiri. Dari pertama apa? Nulis naskah dulu apa? Kuliah. Oh, kuliah film. film. Karena nanti gini, salah satu yang dalam standar kompetensi itu kan nggak dianjurkan, tapi maksudnya kalau kita melalui jalur pendidikan yang linear dengan film itu lebih diuntungkan dalam pengertian Pengetahuan, knowledge, skill, konsep karena kan ya. dilatih ya, Betul. gitu. Nah itu terutama sih, jadi kalau ada yang tertarik untuk masuk ke film ya jangan takut ya, sekolah film. Sekolah film di mana? Film. Di universitas mana? Sekarang Di universitas terdekat iya, saja. iya, yang terdekat. Bapak Iya. kalau nanti menyebutkan universitas Iya. Bapak harus pasang Iya. iklan di sini. Harus endorse kami nih biar Iya. kami bisa beli kamera baru. Hubungi nomor ini ya. Hubungi nomor ini Oke. ya. Oke, dan memang Seharusnya sih. kalau ada platform baru tadi, Iya. kesempatan baru, otomatis kan bakal membludak nih orang yang masuk ke sana. Iya. Sementara, Pasti. sementara pemain lama nih bagaimana cara bertahannya? Artinya gini, pemain lama maksudnya yang lebih senior Iya. atau yang sebelum mereka sebelum ada platform. Oke, kita bagi gini aja kali ya. Kalau kita ngomong pemain misalnya masa sebelum ada OTT, Oke. ya kan? Apa tadi Artinya kepanjangan OTT tadi? over the top. Ya, Over the platform. top. Over the Oke. tops. Over the tops. Gitu loh. Ngomongnya harus lebay dikit. Ya, lebih dikit ya. Untuk ini ya. Jadi masa sebelum adanya OTT, ya kan, masa ada OTT dan masa ada COVID. Kan semakin didorong oleh Oh, COVID iya. kan, ya kan. Karena kan ini Yang OTT muncul kan sebelum COVID, tapi pada saat COVID ini tiba-tiba nih, eksklusif itu tutup. iya, seolah-olah memang udah harus ke situ gitu kan. Nah, pemain artinya sineas yang memang di awalnya mereka lebih ke konsentrasi ke ruang terbatas ini, si bioskop tadi. Nggak harus masih tersaingi sih, karena misalnya kalau seorang DOP karena kan dia akan semakin, sineas ini kan akan semakin terasa ya. Akan semakin terasa, terus juga keterampilannya akan semakin tambah, istilahnya kalau ilmu silat tuh semakin tinggi gitu kan, jurusnya gitu kan. Makin banyak ilmunya. Ya, semakin ilmunya semakin banyak gitu. Nah, nggak harus merasa tersaingi sih dengan yang si generasi baru ini gitu. Tapi itu syarat tadi, jangan merasa mapan, tapi terus belajar sih, upgrade sih. Terus upgrade, terus belajar, artinya seperti itu. Ya. Nah, karena kan sekarang misalnya saya juga lihat tadinya kampusnya saya itu, ya kan, hanya D3, tapi sekarang udah ada S1, terus udah ada S2. Oh, Nah, iya. untuk nah, perfilman? perfilm, Untuk film ya? kalau S2 masih seni, tapi Oke. S1-nya. Seni pertunjukan, bukan? Iya. Bukan, seni aja, seluruh seni. seni. Kalau Ada yang non film. formal gitu gimana? Misalnya banyak kan sekarang saya lihat di feed Instagram Iya. Kursus-kursus. khusus ya, yang pelatihan non formal. Pelatihan perfilman juga termasuk yang dirangkul oleh standar kompetensi. Oke. Jadi untuk yang otodidak ataupun pelatihan itu salah satu yang dirangkul. Tapi memang sih kalau film ini ya, untuk menjadi sineas sebenarnya dia nggak harus dari S1, tapi mungkin dia sudah punya S1 di mana, terus ingin mendalami film gitu. Biasanya tuh akan lebih lebih karya-karya itu akan lebih berisik gitu dibandingin yang langsung. Tapi ada juga yang langsung, yang langsung juga bagus. Artinya nggak harus selalu. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita punya passion di film, tapi kita mungkin ambil keahlian lain dulu, nah itu akan menambah nantinya. Terus untuk yang memang nggak mengambil
sekolah yang khusus film, tapi dia secara mandiri otodidak, dia bisa mengikuti kursus-kursus atau workshop yang diselenggarakan gitu. Oke. Ya seperti yang saya bilang nih, promosi ya. Karena Kemenparekraf itu kan saya bilang, dan mereka ada kelas seperti itu, master class, dan ini menampung. Jadi Bapak ini orang pemerintah ternyata. Tapi dari tadi tuh kritik pemerintah terus, Bapak ini gimana? Tidak. Oh, tidak. Bantu pemerintah. Saya swasta. Bantu pemerintah untuk Kembali lagi kan, bagaimana orang film itu kan juga mendapatkan perhatian juga. Benar. betul. Nah sekarang saya rasa pemerintah sudah sangat memperhatikan. Ya. Korea nggak begitu kalau nggak didukung pemerintah ya. Iya. Oh iya nih, ngomong-ngomong Korea Korea akan- gimana nih? Maksudnya ini kan anomali, tiba-tiba booming aja. Iya. Sebelumnya kan kita lihat Hollywood merajai, lalu masuk Bollywood di Indonesia lah ya. Iya, iya. Iya. Indonesia. Dan semenjak Bollywood masuk itu lokal kalah kan gitu ya. Agak kalah ya. Dari film-film silat zaman dulu, film-film yang Tahun berapa nih? tahun 90-an awal. Sebelum Kalau 90-an awal ya, karena yang saya lihat itu tadi, film Indonesia semakin jauh dari jiwa Nah, itu dia. jiwa Indonesia. Kan kalau kita lihat tahun 70-an misalnya kan, film-film tahun 70-an, contoh ya, saya sih lahir tahun 90. Saya lihat tahun 90 beneran, lihat KTP. Ya, tapi kan saya mempelajari sejarah. 90 sebelum Masehi mungkin. Saya mempelajari sejarah, jadi ya. Nah, film-film tahun 70-an misalnya kan ada rata-rata kan film box office, film-film Indonesia. Kabut Sutra Ungu, ya kan, Iramaya dan Kakek Ateng, Cica, terus apa lagi? Apa namanya? Badai Pasti Berlalu. Betul, Badai Semuanya Pasti tuh nontonnya menurut orang tua saya yang melahirkan saya. Yang nonton itu sangat bludak Banyak, gitu. betul. Sampai Tapi antri. apa karena memang belum masuknya akses industri Bukan, barat? karena film-film itu dibuat dengan pendekatan dengan apa istilahnya? Rasa Indonesia. Rasa Indonesia. Katarsis tadi. Ya. Itu yang penting Katarsis yang dimiliki orang Indonesia itu ada di situ. Cocok. Cocok. Dan itu yang bikin orang Indonesia Pengen senang nonton. pengen nonton. Karena pada saat nonton bayar 50.000, katarsis. Iya. Puas, Puas. gitu. Apa yang ingin disuarakan atau apa yang ingin menjadi kegundahan Iya. mereka itu tampak di layar kaca. Tampak di layar lebar. Bioskop. Layar Perak. Oke, layar perak. Perak. Bukan kaca om. Oke, layar kaca mah televisi. Iya. Ini iya. ketahuan 90-nya Iya. situ. Karena saya belajar sejarah. Oke. Saya belajar sejarah dan mempelajari. Kebetulan kan saya doktoral. Apa namanya? Mahasiswa. Lagi-lagi mahasiswa doktoral ya. Dia juga Jadi disuruh belajar gitu. Sama promotor saya katanya belajar yang bener ya. Oke. Alasan aja. Oke, lanjut nih masalah rasa Indonesia tadi. Nah, kan rasa Indonesia tadi itu katarsis. Saya beri contoh dulu ya. Contoh misalnya film-film Filipin ya. Kebetulan saya gede di sana. Enggak, ya boleh. Klaim-klaim itu boleh lah di sini. Klaim boleh. Di sini agak sombong sedikit wajib. Oh, wajib, oke. Ya kebetulan saya itu ya. Karena salah satu katanya ya, ciri-ciri viral itu adalah ada yang bully. Kita belum ada yang bully. Oke. Jadi silahkan sombong banyak-banyak biar ada yang bully. Dia bully saya maksudnya gitu ya. Iya. Oke. Ya kebetulan sih, ya kan saya kan gede di sana gitu kan. Jadi saya memperhatikan gitu ya. Kenapa film di sana laku? Terus misalnya ada dulu misal lawan apa namanya? Pretty Woman ya kan. Itu aku baru lahir. Pretty Woman, terus Aku aja nggak Terminator. Ya kan. Nah, tapi film Filipina terus yang nontonnya penuh box office. Nah, kenapa? Terus ternyata ya belakangan saya mulai sadar mereka tuh memang menyuarakan di dalam film itu ada katarsisnya orang Filipina gitu. Mau filmnya horor, mau filmnya action, mau filmnya drama, romantis, komedi sekalipun yang ketawa semua tuh mereka ada yang namanya scene sedih pasti. Oke. Scene nangisnya tuh ada gitu. Ya kalau sekarang istilahnya di turning point 1, di midpoint, di turning point 2. Dan itu nggak hanya cuma sekedar nangis, tapi memang nangis gitu kan. Semuanya, jagoan yang jauh banget gitu kan, itu nangis ya kan.
hantu yang serem, nangis. Pas hantunya nangis. Makanya nonton film Filipina. Serius? Lucu ini lucu. Makanya nonton film Itu jadi Filipina. humor. Ya kan? Luar biasa. Luar biasa gitu kan. Jadi dibikin memang itu katarsisnya nonton bayar 50.000 ya kan, bayar 20.000 itu kita puas. Oke. Dan ini yang saya lihat, yang coba pada saat saya coba mulai sadar gitu kan, sesudah dosen saya bicara soal itu. Masa? Sesudah ya kan, nah saya coba perhatikan kenapa film tahun 70-an seperti itu. Betul. Nangis. Oke. Film Indonesia. Kabut Sutra Ungu nangis. Setiap orang baru pulang nonton pada sembab matanya gitu kan. Betul. Nah, kenapa? Masih begitu karena nangis. Betul. Sepanjang film tuh puas. Betul. Gitu rasanya tuh dibuang gitu kan apa yang kesalahan di rumah gitu kan itu Bawa masalah dari luar, iya, dibawa ke bioskop. dibawa ke bioskop nangis puas gitu kan. Nah, yang saya perhatikan ya ini nih agak hilang nih. Hilang gitu. di mana tuh? Tahun berapa kira-kira turning point? 90-an Ya pada ya? saat 80-an ya. Oh, 80 tuh sudah mulai tuh. Hollywood Sudah masuk. mulai ya pada saat mungkin mulai bioskop mulai terstruktur ya Oke. kan. Terstruktur. Mulai terstruktur ya kan. Dilabeli. Maksudnya mulai berbayar gitu. Mulai Bukan tidak masuk si itu. Si itu. mulai terstruktur ya kan. Oke. Ada pemain ya, besar. ada struktur Ada yang jelas. brandnya, ada brandnya. Ada struktur yang jelas. Oh, iya, Untuk iya, film iya. ini Tidak masuk ke boleh. struktur yang ini Oh, gitu ya. oke. Jadi ada struktur tertentu gitu kan. Penguasai. Ya. Nah, dengan adanya ini ya kan. Nah, maka berusaha yang saya perhatikan ya berusaha untuk film-film tuh sesuai dengan apa yang diminati oleh bioskop-bioskop di dalam struktur ini gitu. Jadi memang itu yang saya lihat sehingga itu tadi apa yang yang menjadi katarsis orang Indonesia tiba-tiba nggak ditemuin lagi tuh. Sehingga orang Indonesia merasa asing dengan filmnya. Oh, Gitu betul. kan. Makanya kan kalau Rasanya. kalau Om baca gitu kan. Kajian budaya ya? Om juga kuliah kan? Lupa saya masih kuliah nggak sih? Lupa saya nih. Kalau Om baca kan tahun 80-an pasti kritiknya itu ya. Betul. Film Indonesia semakin jauh. Nah, itu mulai dari kapan tuh jauhnya kan? Mulai dari tahun 70 menuju 80-an. Betul. Itu mulai hilang tuh katanya mulai jauh dari budaya Indonesia, mulai merasa asing. Nah, ya mungkin benar yang dibilang itu karena tiba-tiba katarsis yang orang Indonesia miliki itu nggak hadir di situ. Setan semakin cantik gitu kan. Sementara Oke. kalau Indonesia kan setan ya Serem. jelek, serem gitu. iya. Nggak ada di rumah yang cantik-cantik itu ada setannya nggak ada kan orang Indonesia. Oke. Di film yang rumahnya gelap gitu pasti ada setan. Iya. Tapi begitu yang rumahnya misalnya gelapnya dikasih sedikit ada biru-birunya, ada lighting biru, ada lighting ini, nah itu menjadi terlalu cantik untuk ada Oke. setan di situ. Oke. Bapak Menurut saya. luar biasa teknis sekali bicara, saya nggak paham. Enggak, itu menurut saya ya. Iya, Jadi kalau teman-teman ada yang nggak ini, maaf ya. Nah, jadi intinya memang yang paling penting untuk memajukan warna film Indonesia adalah sesuaikan lagi dengan apa yang menjadi keresahan orang Indonesia gitu kan. Yang Masyarakat menjadi kita ya. iya menjadi katarsis. Kita Iya. temuin dulu katarsis Indonesia apa sih orang Indonesia Iya. ya. Harus dicek lagi gitu ya. Lalu kenapa tuh di awal tahun 2000-an itu banyak film-film tadi ya, yang porno-porno, film horor 90. tapi porno, 2000 juga ada yang Iya, Bang, 2000. ya banyak lah kita sebut film. Iya, Bang. iya 90 juga, 2000-an juga. Itu kan si katarsis ini tiba-tiba tadi kan kosong tuh, tiba-tiba nggak ada film Indonesia sedikit, terus tiba-tiba ada katarsis yang lain gitu. Ini juga katarsis juga, film Filipina banyak film yang B-movie seperti ini. Apa Bimu? B-movie itu film-film bukan, film-film bukan kelas A. Oh, Iya, yang oke. memang Kelas buat B kelas maksudnya. B gitu kan. Yang memang dibuat lebih buat ke katarsis nih ya kan. Nah, si katarsis yang kedua ini yang tahun 90-an muncul ini kan ya lebih ke seks gitu Betul. kan, lebih ke horor-horor seperti itu. Tapi ya itu ini yang memang mencerminkan juga sih katarsis yang kita. Ya coba kita lihat aja tahun 90-an ada apa sih gitu kan sehingga muncul katarsis ini gitu. Tapi apakah itu sepertinya Hollywood juga mengeluarkan seperti itu? Kita ya seperti apa ya? American Pie dulu ya. Iya. Atau Scary Movie atau di film-film industri dari Cina juga mengeluarkan yang
B-movie yang maksudnya semi seksi begitu. Mhm. Industri Korea juga ngeluarin tahun 2000-an awal. Ya mungkin Berarti apakah karena Common. itu karena satu ngeluarin begitu terus laku, yang lainnya ngikut-ngikut tanpa sadar bahwa katarsis masing-masing setiap kelokalan tadi berpengaruh besar pada lakunya Iya. satu film. saya rasa Begitu ya. ya, kajian Oke. Om bagus. Ya boleh, nanti kita lanjut aja ke part selanjutnya. Jangan kemana-mana teman-teman, satu part lagi bersama Mas Erik, ini seru sekali.